Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 8A. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah dengan NPM 253. Perkenalkan, nama saya Bristian Hatemi dengan NPM 390. Nama saya Ferdiaria Angelina dengan NPM 150. Perkenalkan, nama saya Adam Widya Tamaka dengan NPM 348. Halo semuanya, perkenalkan saya Winda Nur Alawiyah dengan NPM 141. Dan nama saya Abi Aritiyah dengan NPM 026. Saya sebagai perwakilan kelompok 8A. Di sini kami akan menyampaikan makalah dari kelompok 8A yang bertemakan tentang karangan ilmiah yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Putri Sakinah, yang kedua adalah Budi Setiawan Khatami, yang ketiga adalah Ferdiaria Angelina, yang keempat adalah Abi Aditya Amar, yang kelima adalah Adam Widya Tamaka, dan yang terakhir adalah Winda Nur Alwiyah. Baiklah, yang pertama adalah pembacaan pengertian, tujuan, dan bagian-bagian dari karangan ilmiah yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Putri Sakinah. Kepada beliau saya persilahkan. Karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil penelitian, pengamatan, peninjauan dalam bidang tertentu. Penyusunan karangan ilmiah disusun menggunakan metode tertentu secara sistematika. Penulisannya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahan atau kebenarannya. Selanjutnya, tujuan karangan ilmiah. Yang pertama, memberikan penjelasan sehingga diharapkan menjadi wahana pengetahuan antara universitas dan masyarakat. Yang kedua, memberikan komentar sehingga melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi mampu menjadi penghasil berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karangan ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Yang terakhir, mendiskusikan gagasan dalam forum dan pertemuan tertentu. Kemudian, ada bagian-bagian karangan ilmiah. Yang pertama, pendahuluan, berfungsi untuk menarik dan mengarahkan pembaca menjelaskan secara singkat ide pokok atau tema karangan dan menjelaskan hal yang akan diperbincangkan dalam bahasan. Menjabarkan secara rinci tentang alasan yang menjadi latar penulisan. Yang kedua, isi. Menjelaskan secara rinci tentang hal yang telah diutarakan dalam bagian pendahuluan. Memiliki keterkaitan dengan bagian pendahuluan dan jawaban permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Yang ketiga, penutup. Berfungsi untuk menjelaskan kesimpulan, menekan bagian-bagian tertentu. Yang kedua, rangkuman dari bagian isi dan pendahuluan. Baiklah, yang kedua adalah pembacaan jenis-jenis dari karangan ilmiah yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Budi Setiawan Khatami. Kepada beliau saya persilahkan. Jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga masuk ke dalam kategori karya tulis yang sifatnya ilmiah. Sesuai dengan namanya, artikel ini sendiri merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulisnya yang didasarkan pada suatu peristiwa. Jenis yang kedua adalah makalah, dan sama seperti artikel ilmiah, karya tulis satu ini juga jamak dijumpai. Makalah sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang sifatnya empiris. Yang ketiga, jenisnya ada tesis. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa di program magister atau S2. Tesis sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah karya ilmiah yang di dalamnya menguak suatu pengetahuan baru secara empiris sekaligus teoritis. Jenis yang keempat adalah skripsi. Mahasiswa S1 wajib menulis atau menyusun skripsi yang juga didasarkan pada hasil penelitian. Skripsi sendiri memiliki definisi sebagai karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil. Jenis yang keenam adalah paper. Paper menjadi salah satu jenis karya tulis ilmiah yang juga sangat populer di kalangan mahasiswa. Selain makalah, dosen sering memberikan tugas dalam bentuk paper. Jenis yang ketujuh adalah kertas kerja. Kertas kerja juga termasuk jenis karya tulis ilmiah yang mirip dengan makalah. Namun, isinya memaparkan suatu hal melalui analisis yang lebih mendalam.
Istilah lain untuk menyebut karya tulis ini adalah work paper. Jenis yang kelima yaitu disertasi. Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan doktoral yakni S3, maka untuk mendapatkan status kelulusan dan memperoleh gelar doktor, wajib menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah bertajuk disertasi. Disertasi sendiri merupakan karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Bisa juga diartikan sebagai karya ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah pembacaan manfaat-manfaat dari karangan ilmiah yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Ferdaria Angelina. Kepada beliau saya persilahkan. Selanjutnya, manfaat karangan ilmiah. Yang pertama, mengembangkan keterampilan membaca efektif. Dengan membuat karangan ilmiah, penulis akan terbiasa membaca efektif guna menemukan ide. Kemampuan membaca dan menulis sangat membantu kita dalam berbagai permasalahan dan juga kondisi. Dengan pentingnya menulis karangan ilmiah, diharapkan minat baca dapat meningkat. Yang kedua, membiasakan penulis untuk menyampaikan gagasan berdasarkan sumber. Dalam kehidupan sehari-hari, menulis karangan ilmiah ikut berdampak pada bagaimana cara menyampaikan pendapat kepada orang lain dengan baik. Karena penyampaian berdasarkan sumber akan membuat penulis saat menjabarkan sesuatu lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena wawasannya akan semakin luas. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Tujuan awal dari penulisan karangan ilmiah sendiri menuntut penulis untuk mampu menjadi penghasil berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Jadi, dengan menulis karangan ilmiah, membuat pemikiran menjadi lebih matang. Yang keempat, mengenalkan dan mengakrabkan kegiatan kepustakaan. Dengan menulis karangan ilmiah, penulis akan lebih akrab dengan dunia kepustakaan, dunia yang masih dianggap rumit. Penulis akan lebih dekat dan akrab dengan kegiatan baca tulis, mencari sumber, meneliti kasus, dan tanpa disadari itu akan meluaskan pengetahuan dan wawasan yang ada. Yang kelima, meningkatkan penyusunan data secara sistematis. Dengan membuat karangan ilmiah, penulis akan terbiasa untuk menyajikan gagasannya secara terstruktur dan sistematis, agar orang lain dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Jadi, ilmu yang dimiliki penulis dapat ditransfer dengan baik kepada pembaca. Dan juga, penulis tidak langsung menyampaikan kesimpulannya saja, tapi disertai latar belakang permasalahan, tujuan, hipotesis, metode, fakta-fakta, dan analisis. Yang keenam, atau yang terakhir, melestarikan budaya penelitian berkelanjutan. Dalam poin ini, karangan ilmiah bisa sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya yang keempat adalah pembacaan syarat-syarat dan langkah-langkah dalam penulisan karangan ilmiah yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Abe Aritia atau dari saya sendiri. Kepada beliau saya persilahkan. Syarat-syarat dalam menulis karya ilmiah. Ada 8 syarat dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, komunikatif. Komunikatif artinya mudah dipahami. Jadi dalam menulis karya ilmiah, kita harus menyampaikan pesan dengan baik, jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti, sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Artinya, pesan yang hendak disampaikan penulis sama dengan pesan yang diterima oleh pembaca. Yang kedua, denotatif. Dalam penyusunan karya ilmiah, harus menggunakan kata yang bersifat denotatif. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi karya ilmiah yang ditulis, sehingga pesan yang ingin disampaikan pun sinkron dengan yang diterima. Yang ketiga, bernalar. Bernalar artinya tulisan itu harus sistematis, berurutan secara logis, dipaparkan secara objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah disusun dengan logika dan nalar. Ketika kamu mulai menyusun karya ilmiah, sebaiknya tidak menggunakan perasaan yang dapat menyentuh hati pembaca, karena itu akan membuat pembaca sulit memahami makna yang ingin disampaikan. Yang keempat, landasan teori kuat. Karya ilmiah tidak bisa dibuat dengan asal-asalan yang tanpa teori. Karya ilmiah harus memiliki landasan teori, tidak bisa berdasarkan subjektivitas penulis, melainkan harus berdasarkan teori yang sudah dikuasai secara mendalam oleh penulis, dan teori yang digunakan juga harus teori yang mutakhir. Yang kelima, tulisan harus relevan dengan ilmu tertentu.
Tulisan ilmiah itu ditulis oleh seseorang yang menguasai suatu bidang ilmu tertentu. Kamu harus mengaitkan dengan ilmu yang dipelajari dengan sumber yang terpercaya. Jadi, pastikan referensi yang kamu gunakan itu valid, jangan sampai menyebarkan berita hoax. Yang keenam, bertanggung jawab. Dalam proses pembuatan karya ilmiah, gunakanlah kaidah penelitian yang sistematis dan menggunakan metodologi penelitian yang tepat. Selain itu, hindari melakukan plagiarisme dalam pembuatan karya ilmiah. Yang ketujuh, objektif. Data yang didapatkan harus dilaporkan dan dianalisa secara objektif. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah jujur dan bertanggung jawab. Data yang sudah didapatkan harus disebutkan juga dari mana sumbernya. Buku acuan, daftar pustaka, dan kutipan harus ditulis di dalam karya ilmiah. Jangan sampai menipu pembaca dengan mengatakan bahwa itu data buatan sendiri, padahal telah menjiplak data milik orang lain. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, menentukan masalah atau topik. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, survei lapangan. Yang keempat, membangun bibliografi. Yang kelima, menyusun hipotesis. Yang keenam, menyusun rancangan penelitian. Yang ketujuh, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang kedelapan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang kesembilan, menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang ke-10, merumuskan kesimpulan. Oke, selanjutnya ada yang kelima, yaitu pembacaan ciri-ciri dari karangan ilmiah yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Adam Widya Tamaka. Kepada beliau saya persilahkan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Beberapa ciri dari karya tulis ilmiah antara lain: reproduktif. Karya tulis ilmiah harus dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Tidak ambigu. Dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Tidak emotif. Tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Menggunakan bahasa baku yang meliputi setiap aspek penulisannya. Menggunakan kaidah keilmuan dari bidang penelitian si penulis. Bersifat dekoratif. Menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Terdapat kohesi, yaitu memiliki alur logika yang saling bersambung. Bersifat objektif, memaparkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisis tanpa adanya kecondongan subjektivitas. Lalu, menggunakan kalimat efektif, agar pembaca tidak dipusingkan dengan kalimat yang berputar-putar. Baiklah, selanjutnya yang keenam dan yang terakhir, yaitu pembacaan sistematika, metode, dan kesimpulan dari karangan ilmiah yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Winda Nur Alwiyah. Kepada beliau saya persilahkan. Sistematika karangan ilmiah. Pada dasarnya, isi karangan secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, isi atau uraian, dan yang terakhir, penutup. Akan tetapi, pembabakan tersebut hanya cocok untuk karangan non-ilmiah. Adapun sistematika karangan ilmiah yang ideal, pertama itu pendahuluan, yang kedua teori, ketiga data, keempat analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Faktor terpenting yang membedakan karangan ilmiah dan non-ilmiah adalah ada atau tidaknya suatu analisis. Analisis sendiri adalah kegiatan menghitung, menambah, mengurang, membagi, menimbang-nimbang, membandingkan antara teori dan praktik, serta mengkaji satu atau beberapa aspek berdasarkan satu atau berbagai sudut pandang. Bagian analisis ini juga merupakan tempat pengarang atau penulis berimprovisasi, mengolah kata dan kalimat, membedah materi sesuai dengan selera dan pandangannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan membaca bagian analisis inilah, pembaca dapat melihat sikap kritis dan ketajaman nalar seorang penulis. Selanjutnya, metode penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, prosedur mengarang. Yang kedua, topik dan judul karangan. Ketiga, tema dan tesis. Keempat, rumusan masalah. Dan yang terakhir, kerangka karangan. Terakhir, kesimpulan. Karya ilmiah merupakan sebuah tulisan yang berisi suatu permasalahan yang ditulis dan diungkapkan dengan metode-metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Baiklah teman-teman, demikian penjelasan materi tentang karangan ilmiah dari kelompok 8A. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika dari kalian ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kelas limit nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.